Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam para pendengar yang budiman. Kami kelompok 5 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mempersembahkan sebuah siniar aliwahana cerpen juru masak karya Damhuri Muhammad diperankan oleh Rasilfa Lulu Zahwaniyah dan Jihan Anissa Fitriani sebagai narator, Mutiara Khairunisa sebagai Makaji, Iswahyudi Chandra Kusuma sebagai Azriel, Nada Hanifah sebagai Mangkudun, dan Fatma Cita Zunur Rahma sebagai Renggo Geni, serta Zulfia Aisyah Amimi, Salsabila Ramadhania, dan Marisa Nuril Amalia sebagai pemeran tambahan. Tim produksi Rasilfa Lulu Zahwaniyah sebagai pembuat poster, Fadan Hatami sebagai editor audio, dan Ayu Indah sebagai editor video. Selamat mendengarkan. Perhelatan bisa kacau tanpa kehadiran lelaki itu. Gulai kambing akan terasa hambar lantaran racikan bumbu tak meresap ke dalam daging. Kuah gulai kentang dan gulai rebung bakal encer karena keliru menakar jumlah kelapa parut. Hingga setiap menu masakan kekurangan santan. Akibatnya, berseraklah gunjing dan celah yang mesti ditanggung oleh tuan rumah. Bukan karena kenduri tak meriah, tidak pula karena pelaminan tempat bersandingnya pasangan pengantin tak sedap dipandang mata, tapi karena macam-macam hidangan yang tersuguh tak menggugah selera. Nasi banyak, gulai melimpah, tapi helat tak bikin kenyang. Ini celakanya bila Makaji, juru masak handal itu tak dilibatkan. Beberapa tahun lalu, pesta perkawinan Gentasari dengan Rustamaji yang digelar dengan menyembelih 13 ekor kambing dan berlangsung selama 3 hari tak berjalan mulus. Bahkan hampir saja batal. Keluarga mempelai pria merasa dibohongi oleh keluarga mempelai wanita yang semula sudah berjanji bahwa semua urusan masak-memasak selama kenduri berlangsung akan dipercayakan pada Makaji, juru masak nomor 1 di lereng panjang ini. Tapi di hari pertama perhelatan, ketika rombongan keluarga mempelai pria tiba, gulai kambing, gulai nangka, gulai kentang, gulai rebung, dan aneka hidangan yang tersaji ternyata bukan masakan Makaji. Mana mungkin rombongan keluarga calon besan itu bisa dibohongi? Lidah mereka sudah sangat terbiasa dengan masakan Makaji. Kalau besok gulai nangka masih sama hari ini, keduri tak usah dilanjutkan. Apa susahnya mendatangkan Makaji? Cuma bikin health besar-besaran, bila menu yang terhidang hanya bikin malu. Begitulah pentingnya Makaji. Tanpa campur tangannya, kenduri terasa hambar, sehambar gulai kambing dan gulai rebung, karena bumbu-bumbu tak diracik oleh tangan dingin lelaki itu. Sejak dulu, Makaji tak pernah keberatan membantu keluarga mana saja yang hendak menggelar pesta. Tak peduli apakah tuan rumah hajatan itu orang terpandang yang tamunya membludak atau hanya orang biasa yang hanya sanggup menggelar syukuran seadanya. Makaji tak pilih kasih meski ia satu-satunya juru masak yang masih tersisa di lereng panjang. Di usia senja, ia masih tangguh menahan kantuk. Tangannya tetap gesit meracik bumbu. Masih kuat ia berjaga semalam suntuk. Separuh umur ayah sudah habis untuk membantu setiap kenduri di kampung ini. Bagaimana kalau tanggung jawab itu dibebankan pada yang lebih muda? Mungkin sudah saatnya ayah berhenti. Belum, akan ayah pikul beban ini hingga tangan ayah tak lincah lagi meracik bumbu. Kalau memang masih ingin jadi juru masak,
Bagaimana kalau ayah jadi juru masak di salah satu rumah makan milik saya di Jakarta? Saya tak ingin lagi berjauhan dengan ayah. Sejenak Makaji diam mendengar tawaran Azriel. Tabiat orang tua selalu begitu. Walau semanis gula, tak bakal langsung direguknya. Meski sepahit empedu, tidak pula buru-buru dimuntahkannya. Mesti matang ia menimbang. Makaji mengangguk. Sudah lama ia menunggu ajakan seperti ini. Orang tua mana yang tidak ingin berkumpul dengan anaknya di hari tua? Dan kini, gayung telah bersambut. Sekali saja ia mengangguk. Azriel segera memboyongnya ke rantau. Makaji akan tetap punya kesibukan di Jakarta. Ia akan jadi juru masak di rumah makan milik anaknya sendiri. Beri ayah kesempatan satu kenduri lagi. Kenduri siapa? Mang Kudun, anak gadisnya baru saja dipinang orang. Sudah terlanjur ayah sanggupi. Malu kalau tiba-tiba dibatalkan. Merah padam muka Azriel mendengar nama itu. Siapa lagi anak gadis Mang Kudun kalau bukan Renggogeni, perempuan masa lalunya. Musabab hengkangnya ia dari Lare Panjang tidak lain adalah Renggogeni, anak perempuan tunggal Babelang itu. Siapa pula yang tak kenal Mang Kudun? Di Lare Panjang ia dijuluki Tuan Tanah. Hampir sepertiga wilayah kampung ini miliknya. Sejak dulu, orang-orang Lare Panjang yang kesulitan uang selalu beres di tangannya. Mereka tinggal menyebutkan sawah, ladang, atau tambak ikan sebagai agunan. Dengan senang hati, Mang Kudun akan memegang gadaian itu. Masih segar dalam ingatan Azriel, waktu itu Renggogeni hampir tamat dari akademi perawat di kota. Tak banyak orang Lare Panjang yang bisa bersekolah tinggi seperti Renggogeni. Perempuan kuning langsat pujaan Azriel itu benar-benar akan menjadi seorang juru rawat. Sementara Azriel bukan siapa-siapa. Hanya tamatan madrasah aliyah yang sehari-hari bekerja honorer sebagai sekretaris di kantor kepala desa. Ibarat emas dan loyang perbedaan mereka. Bahkan bila ia jadi kepala desa pun, tak sudi saya punya menantu anak juru masak. Dia laki-laki taat, jujur, bertanggung jawab. Ringgo yakin kami berjodoh. Apa kau bilang? Jodoh? Saya tidak rela kau berjodoh dengan Azriel. Akan saya carikan kau jodoh yang lebih bermartabat. Apa salah jika ayahnya hanya jadi juru masak? Jatuh martabat keluarga kita bila laki-laki itu jadi suamimu. Paham kau? Derajat keluarga Azriel memang seumpama lurah tak berbatu. Sawah tak berpembatang, tak ada yang bisa diandalkan. Tapi tidak sepatutnya Mang Kudun memandangnya dengan sebelah mata. Maka dengan berat hati Azriel melupakan Renggogeni. Ia hengkang dari kampung pergi membawa luka hati. Awalnya ia hanya tukang cuci piring di rumah makan milik seorang perantau dari Lare Panjang yang lebih dulu mengadu nasib di Jakarta. Sedikit demi sedikit dikumpulkannya modal agar tidak selalu bergantung pada induk semang. Berkat kegigihan dan kerja keras selama bertahun-tahun, Azriel kini sudah jadi juragan, punya 6 rumah makan, dan 24 anak buah yang tiap hari sibuk melayani pelanggan. Barangkali ada hikmahnya juga Azriel gagal mempersunting anak gadis Mang Kudun. Kini lelaki itu kerap disebut sebagai orang Lare Panjang paling sukses di rantau. Itu sebabnya ia ingin membawa Makaji ke Jakarta.
Lagi pula, sejak ibunya meninggal, ayahnya itu sendirian saja di rumah, tak ada yang merawat. Adik-adiknya sudah terbang hambur pula ke negeri orang. Meski hidup Azriel sudah berada, tapi ia masih saja membujang. Banyak yang ingin mengambilnya jadi menantu, tapi tak seorang perempuan pun yang mampu luluhkan hatinya. Mungkin Azriel masih sulit melupakan Renggogeni, atau jangan-jangan ia tak sungguh-sungguh melupakan perempuan itu. Kenduri di rumah Mangkudun begitu semarak. 2 kali Maryam ditembakkan ke langit, pertanda dimulainya perhelatan agung. Tak biasanya pusaka peninggalan sesepuh adat Lareh Panjang itu dikeluarkan. Bila yang menggelar kenduri bukan orang berpengaruh seperti Mangkudun, tentu tak sembarangan dipertontonkan. Para tetua kampung menyiapkan pertunjukan pencak guna menyambut kedatangan mempelai pria. Para pesilat turut ambil bagian memeriahkan pesta perkawinan anak gadis orang terkaya di Lareh Panjang itu. Maklumlah, menantu Mangkudun bukan orang kebanyakan, tapi perwira muda kepolisian yang baru 2 tahun bertugas. Anak bungsu pensiunan tentara, orang disegani di kampung sebelah. Kabarnya, Mangkudun sudah banyak membantu laki-laki itu. Sejak dari sebelum ia lulus di Akademi Kepolisian, hingga resmi jadi perwira muda. Ada yang bergunjing, perjodohan itu terjadi karena keluarga pengantin pria hendak membalas jasa yang dilakukan Mangkudun di masa lalu. Perkawinan atas dasar hutang budi. Mangkudun benar-benar menepati janji pada Renggogeni, bahwa ia akan carikan jodoh yang sepadan dengan anak gadisnya itu, yang jauh lebih bermartabat. Tengoklah Renggogeni, kini tengah bersanding dengan Yusnaldi, perwira muda polisi yang bila tidak macam-macam, tentu karirnya lekas menanjak. Duh, betapa beruntungnya keluarga besar Mangkudun. Tapi pesta yang digelar dengan menyembelih 3 ekor kerbau jantan dan 7 ekor kambing itu tak begitu ramai dikunjungi. Orang-orang Lareh Panjang hanya datang di pertama, sekedar menyaksikan benda-benda pusaka adat yang dikeluarkan untuk menyemarakan kenduri. Setelah itu mereka berbalik meninggalkan helat. Bahkan ada yang belum sempat mencicipi hidangan tapi sudah tergesa pulang. Gulai kambing tak ada rasa. Kuah gulai rebungnya encer seperti kuah sayur toge. Kembung perut kami dibuatnya. Dagingnya keras, tidak kempuh, bisa rontok gigi awak dibuatnya. Masakannya tak mengenyangkan, tak mengundang selera. Pasti juru masaknya bukan Mak Aji. Makin ke ujung, kenduri makin sepi. Rombongan pengantar mempelai pria diam-diam juga kecewa pada tuan rumah. Karena mereka hanya dijamu dengan menu masakan yang asal-asalan. Kurang bumbu, kuah encer, dan daging yang tak empuk. Padahal mereka bersemangat datang karena pesta perkawinan di Lareh Panjang punya keistimewaan tersendiri. Dan keistimewaan itu ada pada rasa masakan hasil oleh tangan juru masak nomor 1. Siapa lagi kalau bukan Mak Aji? Kenapa Mak Aji tidak turun tangan dalam kenduri sepenting ini? Sia-sia kenduri ini, bila bukan Mak Haji yang meracik bumbu. Menyesal kami datang ke pesta ini. 2 hari sebelum kenduri berlangsung, Azrial, anak laki-laki Mak Aji, datang dari Jakarta. Ia pulang untuk menjemput Mak Aji. Kini, juru masak itu sudah berada di Jakarta. Mungkin tak akan kembali, sebab ia akan menghabiskan hari tua di dekat anaknya. Orang-orang Lareh Panjang telah kehilangan juru masak handal yang pernah ada di kampung itu.
Kabar kepergian Makaji sampai juga ke telinga pengantin baru Renggogeni. Perempuan itu dapat membayangkan betapa terpiu-piuhnya perasaan Azrial setelah mendengar kabar kekasih pujaannya telah dipersunting lelaki lain. Sekian siniar Ali Wahana Cerpen Juru Masak karya Damhuri Muhammad oleh kelompok 5 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.